Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita mulai dengan lafaz basmalah dan dilanjut dengan doa. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adikku kelas 12 yang kami banggakan, sebelum kita melanjut materi kita pada hari ini, saya mau bertanya, siapa yang tahu materi kita semalam? Siapa yang tahu? Ya kamu? Ya betul. Materi kita pada pertemuan yang lalu adalah beriman kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya, segala isinya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita dapat berpikir dan berkenalan dengan Allah melalui alam semesta. Ya, pada hari ini judul kita adalah menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Pelajaran kelas 12 bab 3, dimulai dari halaman 37. Dalam istilah sufi disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Kita yang berada di sini, yang berhadir di sini pasti pernah berhadapan dengan cermin. Betul atau betul? Ya, kita semua ini pasti pernah berhadapan dengan cermin. Apa yang kita lihat? Kita pasti melihat diri kita. Jika kita menggunakan pemikiran kita yang kritis, maka kita pasti memikirkan siapa yang menciptakan mata kita, siapa yang mengatur mata kita bisa terletak di sini, siapa yang menciptakan dan mengatur otak kita sehingga berjalan dengan sempurna, bisa memikirkan seluruhnya, siapa yang mengatur jantung kita sehingga kita dapat bernafas, melanjutkan kehidupan pada hari ini karena oksigen melalui darah yang dipompa oleh jantung yang ditransfer ke seluruh tubuh. Maka dari itu, dengan seluruh pertanyaan kritis tadi itu, kembali kepada yang satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruhnya. Maka ada satu kalimat menarik, pandanglah yang banyak pada yang satu. Apa yang kupandang, di situ ada dia. Pandang seluruh apa yang kita lihat, dalam diri kita, dalam di luar diri kita. Maka hakikatnya seluruh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk meyakinkan, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 190-191 tentang respon orang-orang yang bertafakur. Siapa orang yang bertafakur? Adalah orang-orang yang memikirkan seluruh ciptaan Allah. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan kami, la ayatil liulil albab, bagi mereka yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang mengingat Allah dikala mereka berdiri, qu'udan, mereka duduk, dan dikala mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan bagaimana proses terjadinya penciptaan langit dan bumi. Sungguh luar biasa ciptaan Allah ini. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidak ada satupun yang kau ciptakan ini sia-sia, seluruhnya punya manfaat. Ya kan? Lalu mereka memuji Allah, Subhanak, Allah itu maha suci Engkau ya Rabb. Fakina azaban nar, dan
maka jauhkanlah kami dari azab siksa api neraka. Itulah respon orang-orang yang bertafakur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku kelas 12 yang saya banggakan, saya mau bertanya, apakah kalian pernah keluar rumah pada malam hari? Tentu saja pernah, ya kan? Apakah kalian pernah bertamasya ke pantai? Pasti pernah. Apa yang kita lihat di sana? Ketika kita pada malam hari keluar, kita dapat melihat langit yang bertabur dengan bintang dan disempurnakan dengan bulan. Ketika kita berada di pantai, kita melihat laut yang begitu luas, begitu dalam. Siapa yang menciptakan itu semua? Kalau kita berpikir, maka tentunya yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu lagu menarik dari Sulis yang berjudul Zikir Anak. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Ini adalah contoh lagu yang berfaedah supaya kita semua ini tertarik untuk memikirkan alam semesta ini. Lalu Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah, bertafakurlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah, janganlah engkau memikirkan zat Allah. Pikirkan aja lah ciptaan Allah itu. Kalau kita pikirkan ciptaan Allah pun, itu masih ada yang tak sanggup kita pikirkan, apalagi kita menciptakan yang diciptakannya. Kita memikirkan penciptanya, ya kan? Terbalik dari sana. Oke. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW meminta izin kepada Aisyah untuk melaksanakan sholat semalam suntuk. Pada hari itu Rasulullah menerima sebuah wahyu, ayat yang turun. Malam itu Rasulullah sholat sunnah. Beliau menangis meratapi, merenungi ayat tersebut hingga beliau duduk selesai sholat. Beliau tetap menangis, bahwa ketahuan oleh Bilal bin Rabah. Ketika itu beliau dari rumah menuju ke masjid hendak azan subuh. Beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal dosamu telah dihapuskan oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang pun pasti dihapuskan Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Bilal, apakah tidak boleh aku bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku? Allah telah menciptakan seluruh langit dan bumi ini, dan silih bergantinya malam dan siang penuh dengan manfaat bagi kita seluruhnya sebagai makhluk hidup. Maka dari itu Rasulullah bersabda, celakalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat ini tidak merenungi apa isi kandungannya. Maka dari itu semoga kita adik-adik sekalian tergolong dalam golongan orang-orang yang bertafakur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sunnah dikatakan, tafakkaru sa'atan khairun min ibadatin sanatin. Berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Maka dari itu janganlah sia-siakan kesempatan ini untuk memikirkan alam semesta. Ayo banyak jalan-jalan kita ya, mumpung masih daring ya kan. Banyak jalan-jalan. Untuk apa jalan-jalan? Untuk memikirkan ciptaan Allah ini yang begitu luar biasa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan sebagai guru PAI kelas 12. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.